Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Tika Damayanti dengan NIM 203111236, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga baik ya. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan zakat ditinjau dari aspek hukum Islam. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum apa sih itu zakat? Zakat menurut ensiklopedia Al-Quran adalah mengeluarkan sebagian harta diberikan kepada yang berhak menerimanya supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan orang yang mempunyai harta tersebut menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya. Jadi, zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang telah diatur sesuai agama dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Islam mempunyai lembaga yang bertugas menarik atau mengumpulkan zakat dari para wajib zakat yang kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan disebut dengan amil zakat. Nah, di samping amil zakat, ada lagi sebuah lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat, yaitu Baitul Mal. Namun, Baitul Mal ini mempunyai 4 macam. Yang pertama, Baitul Mal yang khusus untuk mengelola zakat. Kemudian yang kedua, Baitul Mal yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non-muslim. Yang ketiga, Baitul Mal yang khusus mengelola rampasan perang dan barang temuan atau rikas. Yang keempat, yaitu Baitul Mal yang khusus mengelola harta benda yang tidak diketahui pemiliknya. Nah, apabila zakat itu diserahkan sepenuhnya kepada pribadi-pribadi wajib zakat tanpa adanya campur tangan pemerintah, maka akan menimbulkan beberapa hal negatif. Yang pertama, para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya atau mempunyai sikap mental materialistis yang berlebihan tidak akan tergugah hatinya untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangannya melalui kewajiban zakat. Yang kedua, para fakir miskin dan mustahik lainnya secara psikologis akan merasa lebih terhormat, tidak merasa malu atau segan apabila mereka menerima zakat dari pemerintah daripada menerima langsung dari wajib zakat. Masalah yang ketiga yang dapat timbul yaitu distribusi zakat tidak merata kepada mustahikin atau penerima zakat sehingga tidak tercapai sasaran dan tujuan utama zakat. Yang keempat, zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial yang dipakai untuk membiayai pembangunan masyarakat dan negara, baik dalam bidang material maupun bidang spiritual, dan sumber dana yang tetap dan besar melalui zakat ini tidak akan terkumpul apabila pelaksanaan zakat itu diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat. Jadi, pengelolaan zakat itu harusnya ditangani oleh aparat pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap serta memadai dan mempunyai wewenang atau kekuasaan memaksa kepada para wajib zakat apabila enggan menunaikan kewajiban zakatnya. Dan pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah itu sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama yang tertuang dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim." Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untukmu. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan juga dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain dari Ibnu Abbas, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir.
Yang ketiga juga terdapat dalam fatwa-fatwa sahabat Nabi yang merupakan salah satu sumber atau dasar hukum Islam yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, sekalipun oknum-oknum dari aparat pemerintah itu ada yang menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk kepentingan pribadi. Nah, sekarang kita akan membahas problematika zakat. Apa saja sih itu problematika zakat? Yang pertama, jadi kita akan tahu siapa yang wajib zakat. Yang kedua, apa saja harta benda yang wajib dizakati dan berapa persentasenya. Yang ketiga, siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat, siapa yang mengelola zakat dan bagaimana pengelolaannya. Pembahasan yang pertama yaitu wajib zakat. Nah, siapa sih yang wajib zakat? Nah, menurut yang telah disepakati oleh ulama, untuk wajib zakat adalah semua orang Islam yang telah dewasa dan sehat pikirannya, merdeka, serta memiliki harta yang telah mencapai nisabnya. Yang pertama itu kalian bisa lihat sendiri, ada emas, nisabnya 93,6 gram, haulnya setahun, persentase 2,5%. Nah, jadi jika kalian itu punya emas 93,6 gram atau lebih dalam waktu setahun, kalian wajib mengeluarkan zakat emas tersebut 2,5%-nya. Nah, sama seperti perak, nisabnya 624 gram, haulnya setahun dengan persentase 2,5%. Yang ketiga ada hasil pertanian antara lain beras, jagung, gandum, kurma, anggur mencapai nisab 750 kg dalam waktu panen itu wajib dizakatkan dengan 5% jika menggunakan teknologi dan 10% non teknologi. Maksudnya yang membutuhkan teknologi itu kita membutuhkan alat irigasi dan traktor untuk mengairi sawah, dan 10% jika non teknologi, maksudnya tak ada hujan. Jadi yang membutuhkan teknologi 5% dan jika tak ada hujan 10%. Masalah yang ketiga yaitu siapa yang berhak menerima zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa ada 8 asnaf atau jalur penerima zakat, dan 8 asnaf ini dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama, untuk membantu kebutuhan hidup individu agar meningkatkan harkat dan martabat. Ada fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, ghorim, dan musafir. Yang kedua, untuk membantu kepentingan agama dan umat itu ada pembebasan perbudakan atau riqab, dan untuk kepentingan umum atau fisabilillah. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu pengelolaan zakat dan pengelolanya. Menurut buku Masail Fikih, pemerintah lebih berhak dan berkewajiban mengelola zakat berdasarkan nas Al-Quran, sunnah, fatwa-fatwa sahabat Nabi, dan juga praktek pengelolaan di zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin, dan seterusnya. Karena pemerintah yang mempunyai hak dan wewenang untuk memaksa wajib zakat apabila enggan membayar zakat. Sementara di Indonesia ini, pemerintah belum siap mengelola zakat secara efektif. Maka umat Islam melalui lembaga-lembaga Islam berhak dan berkewajiban mengelola zakat. Karena realisasi zakat itu merupakan pelaksanaan ibadah, dan lembaga yang harus mengelola zakat itu harus lembaga Islam. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dan ada salah dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.